tampaknya benar-benar dialami oleh negara-negara yang secara terbuka menentang aturan Qatar soal LGBT. Ya, sebagaimana kita tahu kalau negara-negara macam Jerman, Belgia, Wales, Denmark telah dipastikan angkat koper dari Qatar. Dan sekali lagi, tak sedikit pihak yang menganggap kalau mereka terkena karma karena tak menaati peraturan tuan rumah. Untuk itu inilah penjabaran dosa tiap negara yang membuat mereka seolah terkena karma. Der Panzer bisa dibilang punya dosa paling besar kepada Qatar di Piala Dunia kali ini. Ya, Manuel Neuer dan kolega secara terbuka melakukan kampanye LGBT yang jelas-jelas dilarang oleh pihak panitia. Dimulai dari aksi tutup mulut saat melawan Jepang, kemudian sang kiper sekaligus kapten terlihat nekat memakai band Kapten One Love yang disembunyikan di balik baju, serta memakai sepatu bercorak pelangi. Sampai yang paling membuat geram adalah kelakuan Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser yang seperti menentang pihak panitia dengan memakai band Kapten One Love di hadapan Presiden FIFA. Jelas hal semacam itu membuat Jerman mendapat kecaman serta berbagai sumpah serapah, termasuk sindiran menggunakan foto Mesut Ozil hingga akhirnya mereka pun gagal lolos dari grup. Dan tentu saja banyak yang bersuka cita atas minggatnya timnas Jerman, yang lebih cocok disebut kumpulan aktivis ketimbang kumpulan pesepak bola. Belgia. Sama seperti Jerman, kelakuan Menteri Luar Negeri mereka Hajalah Bib yang juga mengenakan band Kapten One Love di hadapan Presiden FIFA juga menuai kecaman. Nah bedanya, para pemain Belgia ini sebagian ada yang setuju, ada yang tidak. Akan tetapi tetap saja, apa yang dilakukan oleh sang menteri jelas bikin geleng-geleng. Dan benar saja, seolah terkena karma, Belgia yang digadang-gadang bakal melaju mulus justru terseok-seok. Mulai masalah intrik antar pemain yang membuat permainan mereka di atas lapangan berantakan, sampai pada akhirnya mereka harus tersingkir setelah tak lolos grup. Sebenarnya apa yang dilakukan Wales ini tak se-ekstrim apa yang dilakukan Jerman juga Belgia, di mana para pemain pun juga adem ayem serta tak memusingkan memakai band Kapten One Love atau tidak. Namun seperti biasa, petinggi federasi serta negara mereka ikut bergabung bersama Jerman dan melakukan boykot serta mengancam akan keluar dari FIFA. Saat itu mereka menekan FIFA agar fans bisa mengenakan simbol pelangi, dan itu berhasil. Di mana di laga kontra Iran, hampir semua pendukung Wales mengenakan topi pelangi di dalam stadion. Akibat hal-hal kontroversial tersebut, imbasnya jelas terlihat dan lagi-lagi banyak yang menyebut karma juga dialami oleh Gareth Bale dan kawan-kawan. Ya, mereka harus tersingkir di fase grup setelah hanya mampu mengumpulkan 1 poin dari hasil sekali imbang dan 2 kekalahan. Nah yang menarik, Gareth Bale seperti merasa kesal dengan federasi mereka yang lebih mementingkan isu LGBT ketimbang perjuangan Wales di Piala Dunia. Alhasil dilansir dari Mirror, pemain yang kini membela Los Angeles FC itu melampiaskan kekesalannya dengan menampar kamera TV karena tak mau wajahnya tersorot usai kekalahan yang diderita Wales. Nah kalau ini sebenarnya bisa dibilang kasihan. Pasalnya Denmark sendiri hanya ikutan atas nama solidaritas berembel-embel hak asasi manusia. Dan salah satu aksinya adalah setuju dengan Jerman, Belgia, Inggris, serta Wales untuk memboikot serta mengancam akan keluar dari FIFA. Apesnya di Piala Dunia kali ini, tim Dinamit justru gugur sebagai tim juru kunci di bawah Australia dan Tunisia. Bahkan Denmark juga menjadi tim yang hanya mencetak 1 gol sepanjang gelaran Piala Dunia 2022. Itu pun dicetak melalui backnya Andreas Christensen. Ya, bisa dibilang selain kena karma, karena ikut-ikut mendukung LGBT, mereka juga kena karma. Karena tak memainkan striker terhebat sedunia universe, Lord Baginda Maharaja Martin Braithwaite yang terkenal ganas di depan gawang. Ingat, ganas ya, bukan gacor.
Ya, itu tadi adalah 4 negara yang bisa dikatakan terkena karma karena secara terang-terangan melanggar aturan Qatar dan tak menghargai budaya mereka sebagai tuan rumah. Menarik ditunggu, apakah Inggris yang juga mendukung LGBT akan terus melaju atau bernasib sama seperti 4 negara tadi? We never know. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. See you!